Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang mengenal hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan kelurahan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang mengenal hubungan kerja antar pimpinan sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa. Dan terima kasih kepada sobat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan beleringnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebagai penanggung jawab pemerintahan di wilayah desa, kepala desa diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi mitra, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan juga organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah desa. Dengan demikian, ketika kepala desa dapat membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah desa, organisasi-organisasi mitra, serta organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah desa, diharapkan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa jalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan kerja antar kepala desa dengan lembaga-lembaga desa. Sesuai dengan contoh dari struktur organisasi pemerintahan desa seperti yang terlihat pada gambar, dapat kita melihat dan memahami bahwa hubungan kerja antar kepala desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah kemitraan bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana BPD adalah merupakan unsur pemerintah desa yang berfungsi untuk menampung, menerima, dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Kemudian bersama dengan kepala desa untuk membuat dan merancang peraturan-peraturan desa. Kemudian bersama dengan kepala desa untuk membuat dan merancang rencana pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah BPD berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa. Sehingga dapat kita melihat bahwa BPD atau Badan Permusyawaratan Desa kedudukannya hampir sama dengan LMK atau Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada di wilayah kelurahan. Perbedaannya hanya terletak pada kewenangan, di mana BPD yang ada di desa atau Badan Permusyawaratan Desa berwenang bersama dengan kepala desa untuk membuat peraturan-peraturan desa, sedangkan LMK atau Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada di wilayah kelurahan tidak berhak untuk membuat peraturan-peraturan yang ada di wilayah kelurahan, sehingga terkadang BPD tersebut sering diistilahkan oleh banyak orang yaitu Dewan Masyarakat Desa. Hubungan kerja antar kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan desa atau LKD atau nama lain yang sama dengan LKD adalah juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana LKD atau lembaga kemasyarakatan desa adalah merupakan mitra kerja lurah yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah desa, seperti pemberdayaan organisasi-organisasi perempuan yaitu PKK desa, pemberdayaan organisasi-organisasi pemuda seperti Karang Taruna Desa, dan juga pemberdayaan RT dan RW, serta pemberdayaan masyarakat desa lainnya. Selain itu, LKD atau lembaga kemasyarakatan desa berfungsi untuk membantu kepala desa membuat rencana pembangunan desa secara partisipatif, di mana lembaga kemasyarakatan desa atau LKD kedudukannya sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK yang ada di wilayah kelurahan. Sedangkan hubungan kerja antar kepala desa dengan lembaga adat desa atau LAD atau nama lain yang sama dengan LAD adalah juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana LAD atau lembaga adat desa adalah merupakan mitra kerja kepala desa yang berfungsi untuk membina, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di wilayah desa, sehingga dapat kita melihat bahwa LAD atau lembaga adat desa kedudukannya sama dengan LAK atau lembaga adat kelurahan yang ada di wilayah kelurahan. Adapun hubungan kerja antar kepala desa dengan organisasi-organisasi mitra
Seperti yang terlihat pada salah satu contoh dari struktur organisasi pemerintah desa, bahwa kepala desa selaku penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa mempunyai hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi mitra yang ada di wilayah desa seperti Babinsa dan juga Babin Kantipmas. Hubungan kerja antar kepala desa dan Babin Kantipmas seperti yang terlihat pada salah satu contoh dari struktur organisasi pemerintah desa juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana Babin Kantipmas adalah merupakan mitra kerja lurah yang berfungsi untuk membina dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pemerintahan desa, sehingga peran dan fungsi Babin Kantipmas di wilayah desa mempunyai peran dan fungsi yang sama di wilayah kelurahan. Hubungan kerja antar kepala desa dengan Babinsa adalah juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana Babinsa adalah merupakan mitra kerja kepala desa yang berfungsi untuk membina dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan NKRI di wilayah desa, juga berfungsi untuk mendeteksi dan memulihkan kondisi-kondisi sosial dan juga bencana-bencana alam yang ada di wilayah desa. Selain itu, Babinsa di wilayah desa harus mengetahui letak-letak astronomis dari wilayah desa tersebut dan juga harus mengetahui tentang sarana dan prasarana yang ada di wilayah desa, sehingga dapat kita melihat bahwa peran Babinsa di wilayah desa dan di wilayah kelurahan adalah sama. Selanjutnya, hubungan kerja antar kepala desa dengan organisasi-organisasi fungsional juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional diagonal, di mana organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah desa adalah organisasi yang berasal dari jabatan-jabatan fungsional seperti penyuluh lapangan pertanian, penyuluh keluarga berencana, penyuluh agama, dan juga petugas-petugas dari statistik dan juga petugas dari pertanahan. Selain itu, lewat struktur organisasi pemerintahan desa, kita dapat mengenal tentang hubungan kerja sesuai dengan garis komando, seperti yang terlihat pada struktur organisasi desa, di mana lewat petunjuk dari garis komando sesuai dengan contoh dari struktur organisasi pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, kemudian sekretaris yang membawahi kaur umum dan tata usaha, kaur keuangan, dan juga kaur perencanaan. Kemudian garis komando tersebut sampai dengan kepala seksi seperti kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, dan juga kepala seksi kesejahteraan. Terakhir adanya petunjuk melalui garis komando sampai di kepala lingkungan, di mana hubungan kerjasama sesuai dengan garis komando pada struktur organisasi pemerintahan desa sama halnya dengan hubungan kerjasama sesuai struktur organisasi pemerintahan kelurahan yang bersifat koordinasi vertikal. Oke, semoga bermanfaat, terutama dapat memberikan pengetahuan dan memahami tentang hubungan kerja antar kepala desa dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah desa, hubungan kerja antar kepala desa dengan organisasi-organisasi mitra yang ada di wilayah desa, serta hubungan kerja antar kepala desa dengan organisasi-organisasi fungsional yang juga ada di wilayah desa, serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan kerjasama sesuai dengan garis komando dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Lalu bagaimana hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan kecamatan? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat, salam kompak penuh persahabatan, dan tetap semangat.